Hai hai hai, Assalamualaikum Momis. Jumpa lagi dengan saya di channel Rifka Rinaldi. Nah Momis, kali ini saya mau berbagi resep cara membuat roti pizza yang simple ya Momis. Nah ini untuk Momis yang mau coba buat, silakan pakai resep ini ya. Ini dijamin anti gagal dan hasilnya sangat memuaskan. Nah kelihatan kan Momis. Nah ini tekstur rotinya itu lembut banget. Nanti juga saya kasih tahu resep cara membuat saus keju yang di atasnya itu ya Momis. Nah, simak terus video ini sampai selesai ya Momis untuk tahu cara buatnya. Cekidot Momis. Berikut cara dan bahannya ya Momis. Langkah pertama yang perlu Momis siapin yaitu air hangat sebanyak 120 ml ya Momis. Ini air hangat aja. Nah kemudian siapkan juga ragi instan. Ini banyaknya 1 sendok teh ya Momis. Lalu kita larutkan bersama dengan 1 sendok teh gula. Oke Momis. Nah ini dia. Tuangkan air hangat tadi ke dalam kedua bahan yang tadi ya Momis. Ini lalu kita aduk rata dan kita diamkan sampai 20 menit ya, ataupun sampai raginya itu kembang dan aktif. Nah nanti kalau Momis misalnya nih raginya udah pernah terpakai dan disimpan kemudian mau dipakai lagi, ini coba lihat dari hasil setelah kita fermentasikan seperti ini ya Momis. Kalau misalnya dia nggak ngembang, berarti itu tandanya raginya sudah tidak aktif dan sebaiknya kita ganti dengan ragi yang baru ya Momis. Nah seperti itu Momis caranya. Oke Momis ya, ini kita tutup dulu sebentar dan kita tunggu sampai 20 menit. Nah Momis kelihatan ya, ini hasilnya setelah kita diamkan selama 20 menit ya Momis. Itu raginya ngembang dan juga berbusa. Bahan berikutnya yang perlu kita siapkan yaitu ini ada tepung terigu protein tinggi ya Momis. Saya pakai cakra kembar. Ini banyaknya 300 gram atau 30 sendok makan mujung seperti ini ya. Nah ini kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam ke dalam adonan tepung tadi. Kemudian kita tambahkan juga 1 butir telur kuning, 1 butir telur ayam yang utuh ya Momis. Nah ini kita aduk rata di dalam adonannya. Oke Momis ya. Lalu kita tambahkan ini ragi tadi yang sudah kita diamkan bersama dengan air ya Momis. Ini kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok makan ini mentega ataupun margarin ya Momis. Kemudian 2 sendok makan susu bubuk. Nah ini kita tuangkan ya Momis nih susu bubuknya 2 sendok makan. Oke kemudian jangan lupa juga Momis kita tambahkan itu minyak makan banyaknya 2 sendok makan ya Momis. Nah ini kita aduk rata, kita uleni sampai setengah kalis elastis aja. Nah Momis kita uleni seperti ini ya. Ini kita aduk-aduk dan ini kita remas-remas adonannya. Tapi ini tidak perlu sampai elastis karena nanti kita mau pakai cara praktis untuk membuat adonannya itu jadi lebih elastis. Nah nanti kalau misalnya Momis nih pada saat lagi mau membuat seperti ini adonannya terlalu kering, ini jangan lupa ditambahkan minyak ya. Minyak bersih itu di panci ataupun di baskomnya, kemudian di adonannya nanti supaya adonannya itu tidak terlalu kering. Nah kalau nanti misalnya juga nih adonannya itu terlalu lembek, untuk Momis jangan ditambahkan tepung lagi, dibiarkan aja. Nanti setelah kita diamkan dia tidak akan lengket lagi. Itu sama seperti resepnya di ini ya Momis untuk membuat dognya pizza. Nah ini kita diamkan seperti ini. Kemudian Momis kita panaskan air ini di dalam panci ya. Ini airnya setelah mendidih kita matikan kompor. Kemudian kita taruh panci yang berisi adonan tadi di atas wadah yang berisi air panas ini. Kemudian kita tutup dengan serbet bersih Momis.
Nah, ini kita tunggu adonannya sampai 40 atau 60 menit ya momis. Nah, ini dia momis hasilnya setelah kita diamkan. Ini dough-nya sudah mulai ngembang dan ini kita tinju-tinju sebentar, kita remas-remas lagi agar angin yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar ya momis. Nah, seperti ini momis. Ini adonannya sudah kalis elastis dan kita nggak perlu nambahin tepung ataupun apapun lagi ya momis. Nah, ini saatnya mau kita cetak buat pizza mininya ataupun pizza sosisnya. Nah, ini gampang banget karena memang saya nggak mau buat yang pakai topian yang seperti biasa ya momis, karena anak-anak itu lebih suka pizza yang hanya berisikan sosis. Nah, jadi saya buatnya seperti ini aja. Kita ambil adonannya, ini kira-kira momis ya, ini adonannya itu kira-kira beratnya 20 gram, lalu kita pipihkan, kemudian kita masukkan sosis dan kemudian ini kita ratakan. Nah, ini caranya simple banget ya momis, ini cuma seperti ini aja, terus kemudian kita guling-gulingkan sampai sosisnya itu benar-benar tertutup rapat dan enggak kelihatan lagi. Nah, ini kita guling-gulingkan seperti ini ya momis sampai adonannya itu rata. Nah momis, simple banget kan cara buatnya. Ini satu resep ini dapatnya 7 buah ya momis. Itu tergantung dengan nanti hasil tebalnya. Kalau misalnya memang momis nggak mau terlalu tebal, mungkin itu bisa adonannya itu bisa digiling dulu ya, dough-nya itu bisa kita pakai rolling pin. Nah aku nggak pakai itu karena mau yang praktis aja. Jadi emang agak tebal rotinya, tapi ini rasanya juga tetap lembut kok momis. Nah seperti ini ya. Kemudian kita taruh di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Nah momis, ini setelah kita buat seperti ini bentuknya, kemudian kita siapkan gunting ya momis. Nah ini kita gunting model serong seperti ini ya, tapi tidak sampai putus di bagian bawahnya. Nah hanya seperti ini saja. Kemudian ini kita bentuk bunga dengan selang-seling momis. Nah ini seperti ini ya, satu ke sebelah kanan dan satunya lagi ke sebelah kiri. Nah lakukan sampai adonannya itu habis kita gunting sampai ke bawah ya momis. Nah nanti hasilnya akan seperti ini ya momis, kelihatan ya, cantik banget kan momis. Padahal ini caranya super simple. Nah lakukan hal yang sama untuk semua adonan yang sudah kita beri sosis tadi. Nah kemudian jangan lupa panaskan oven dulu ya momis. Ini tergantung oven masing-masing. Nah ini sebelum kita masukkan ke dalam oven, jangan lupa kita beri olesan kuning telur ya momis, biar warna rotinya itu lebih cantik. Nah momis, ini kita oles semua sampai setiap bagian rotinya itu rata ya. Nah ini selanjutnya saya mau beri topping keju. Nah ini adalah saus keju. Nanti di video selanjutnya momis bisa lihat itu ya cara pembuatan saus keju. Nah ini saus kejunya itu nyeju banget, tapi rasanya lebih gurih dan manis. Nah ini bakal kita buat untuk di tengah rotinya, jadi biar ada sensasi rasa keju tapi dia nggak terlalu meluber seperti keju mozzarella. Nah momis, ini kita potong-potong lalu kita beri di tengah toppingnya ini ya, roti tadi. Kemudian kita tambahkan juga bubuk oregano, ini nanti biar ada rasa khas pizzanya. Tapi kalau momis nggak suka, ini juga boleh di skip ya. Nah ini kita tabur rata aja di atas roti dan saus kejunya ya momis. Roti pizzanya sudah siap untuk kita panggang ya momis. Nah ini saya pakai apinya di 180 derajat celcius, api atas bawah selama 10 menit pertama ya. Kemudian ini kita rolling, kita ganti posisinya ya momis, yang tadi ke atas ini jadi kita ganti pennya jadi ke bawah. Nah ini kita panggang lagi selama 10 menit dengan suhu yang sama dan apinya juga masih atas bawah. Nah momis, ini dia hasilnya setelah matang, cantik banget kan. Nah jangan lupa juga untuk kita oleskan mentega ya ketika baru keluar dari dalam oven. Jadi biar warna rotinya itu lebih glowing dan juga rasanya jadi lebih gurih.
Nah momis, ini kita coba ya. Ini lihat dari bentuk rotinya itu, seratnya itu. Ini rotinya lembut, empuk, manis dan juga gurih. Jadi pas banget perpaduannya dengan sosis dan juga saus keju ini. Nah saus kejunya kelihatan kan momis, dia nggak meluber seperti keju mozzarella, tapi dia tetap creamy gitu. Nah momis, ini dia hasilnya roti pizza. Nah untuk momis yang mau cobain ini, jangan lupa ya untuk dicatat bahannya dan segera dipraktekkan. Nah, terima kasih ya Momi sudah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya Momis. Assalamualaikum.